Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Encan di sini. Halo. Nah, kemarin kan sudah dilanjutkan ya oleh Panda dari apa sih? Jenis-jenis atau sindrom-sindrom afasia. Nah, sekarang masih di pembahasan afasia ya, guys. Jadi, sekarang Panda mau jelasin tentang afasia progresif primer. Nah, jadi afasia progresif primer itu apa sih? Yuk, langsung Encan jelasin aja ya, apa itu afasia progresif primer. Nah, jadi afasia progresif primer adalah sindrom neurologis di mana kemampuan bahasa menjadi lambat dan semakin terganggu. Tidak seperti bentuk afasia lain yang diakibatkan oleh stroke atau cedera otak. Afasia progresif primer ini disebabkan oleh penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Alzheimer atau degenerasi lobar frontotemporal. Hasil afasia progresif primer dari kerusakan jaringan otak yang penting untuk bicara dan bahasa. Meskipun gejala pertama adalah masalah bicara dan bahasa, masalah lain yang terkait dengan penyakit yang mendasari seperti kehilangan memori seringkali terjadi loh. Terkadang jenis afasia ini akan berkembang menjadi demensia. Afasia progresif primer biasanya dimulai sebagai gangguan bahasa, berkembang menjadi hampir tidak mampu berbicara total pada tahap yang paling parah. Jenis atau pola dari masalah bahasa mungkin berbeda dari satu pasien ke pasien lainnya. Gangguan bahasa awal mungkin afasia lancar, yaitu orang tersebut mungkin memiliki tingkat produksi kata yang normal atau bahkan meningkat. Atau afasia tidak lancar, yaitu ucapan menjadi sulit dan orang tersebut menghasilkan lebih sedikit kata. Variasi yang kurang umum dimulai dengan gangguan pencarian kata dan kemunduran progresif penamaan dan pemahaman dengan artikulasi yang relatif terjaga. Awalnya, untuk jangka waktu yang dapat berlangsung beberapa tahun, orang yang didiagnosis dengan afasia progresif primer akan menunjukkan kehilangan kemampuan berbicara dan bahasa secara progresif. Pada tahap ini, pasien mungkin tidak menyadari adanya perubahan pada fungsi mental dan aktivitas kehidupan sehari-hari lainnya. Gejala dapat meliputi ucapan melambat atau terputus-putus, penggunaan bahasa berkurang, kesulitan menemukan kata, kalimat tertulis atau lisan dengan urutan yang tidak normal, penggantian kata, pengucapan kata salah, kesulitan memahami percakapan, kesulitan memahami kata-kata sederhana, masalah menulis, kesulitan membaca, kesulitan mengeja, dan kesulitan dalam berhitung. Tanda dan gejala sindrom klinis lain tidak ditemukan melalui tes yang digunakan untuk menentukan adanya kondisi lain. Afasia progresif primer bukanlah penyakit Alzheimer. Kebanyakan orang dengan afasia progresif primer mempertahankan kemampuan untuk menjaga diri mereka sendiri, mengejar hobi, dan dalam beberapa kasus tetap bekerja. Karena afasia progresif primer bersifat progresif, kemampuan bahasa akan terus menurun selama bertahun-tahun. Seiring waktu, afasia progresif primer ini dapat mempengaruhi kemampuan kognitif lain seperti memori, penalaran, dan keterampilan persepsi visual. Tingkat perkembangan afasia progresif primer bervariasi dan tidak diketahui mengapa beberapa orang berkembang lebih cepat dari yang lain. Orang dengan afasia progresif primer berjuang melawan kondisi di mana mereka akan terus kehilangan kemampuan untuk berbicara, membaca, menulis, dan atau memahami apa yang mereka dengar. Biasanya, penderita afasia yang diakibatkan oleh stroke atau cedera kepala akan mengalami perbaikan seiring waktu, seringkali dibantu dengan terapi bicara. Ini tidak terjadi pada orang dengan afasia progresif primer, namun individu dengan afasia progresif primer dapat memperoleh manfaat dengan memperoleh strategi komunikasi baru dari terapi bicara. Afasia progresif primer disebabkan oleh degenerasi bertahap jaringan otak di bagian otak yang mengontrol bahasa dan bicara. Cara terbaik untuk menerima evaluasi dan prognosis rinci tentang afasia progresif primer adalah dengan merujuk ke ahli saraf atau ahli saraf yang memiliki pengalaman dengan afasia progresif primer. Jadi ahli saraf ini sudah pernah menangani seorang dengan afasia progresif primer. Pastikan Anda meminta ahli saraf itu untuk merujuk Anda ke terapi bicara. Nah, mungkin itu ya penjelasan tentang afasia progresif primer dari Encan. Ada salah kata, Encan mohon maaf. Mungkin ilmunya kurang tepat atau masih belum tepat. Encan juga minta maaf ya, karena Encan masih belajar. Nanti kalau ada perkembangan ilmu lagi akan Encan share di YouTube channel ini, oke? Nah, terima kasih untuk semua yang sudah mau mendengarkan penjelasan dari Encan ya. Oh ya, sebelum Encan tutup materi ini, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terus jangan lupa share ke seluruh sosial media kalian, biar semua orang tahu tentang materi ini. Biar ilmunya juga nggak berhenti di kalian aja, ya. Nah, terus kalau mau bertanya silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran boleh banget loh. Encan dan Panda tunggu kritik saran dari kalian. Tolong ditulis di kolom komentar ya. Mungkin itu yang dapat Encan sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.